Brand GPU apa yang perlu dihindari? Kayaknya udah pada tahu jawabannya nih. Butuh informasi lebih tentang teknologi monitor? Pengen tahu review monitor gaming inceran kamu? Langsung aja ke YouTube channel Gray to Gray. Masih dipegang oleh tim Tech and Tips, tapi fokusnya hanya untuk display. Pelan-pelan semua yang berhubungan dengan monitor bakal dialihkan ke sana, bre. Langsung aja klik linknya ada di bawah. Ya, ini adalah salah satu pertanyaan yang sering banget saya dengar. Nggak online, nggak offline, nggak di grup, nggak nanya langsung ke saya. Banyak sekali orang yang nanya brand GPU apa yang mesti dihindari. Bahkan saat buka grup gitu ya, nggak jarang saya menemui pertanyaan yang kayak gini berulang-ulang terus-terusan gitu ya. Kenapa kok harus diulang-ulang? Kalau setiap hari pertanyaannya sama, kapan kita bisa pintar gitu kan? Nggak maju-maju, bre. Tapi ternyata di balik pertanyaan yang diulang-ulang, ada hal lain lagi yang lebih berbahaya. Yaitu jawaban salah yang juga diulang-ulang. Nah, berkaitan dengan pertanyaan brand GPU apa yang perlu dihindari, emang ada jawaban yang salah ya. Yang pasti semua udah familiar dengan brand-brand yang biasa disebut saat pertanyaan seperti itu muncul. Isurix lah, terus RX7 lah, bukan Swallow apa ya? Lupa gue. Bahkan Furion sama Yesten juga disebut, bre. Tapi yang lebih ajaibnya lagi, semakin saya baca komennya ke bawah gitu ya, semakin ajaib coy. Bahkan Asus, MSI, Gigabyte ikutan disebut coy sebagai brand yang harus dihindari. Terus gimana ceritanya kalau semua brand harus dihindari? Apakah lebih baik kita bikin brand sendiri lagi? Jadi bagus jeleknya sebuah komponen PC itu terbagi menjadi dua sih kalau saya bilang. Yang pertama adalah tentang kualitas barangnya, yang kedua adalah tentang after sales-nya. Di saat kita akan ngasih masukan ke orang tentang brand mana yang bagus dan yang harus dihindari, kita nggak bisa cuma sekedar ngomong. Jadi kita harus punya alasan berdasarkan dua tadi. Apakah kualitas barangnya yang buruk atau after sales-nya yang buruk. Dan ini sebaiknya juga bukan hanya karena pengalaman pribadi yang mungkin hanya cuma pakai satu barang, kecewa terus langsung bilang kalau dia jelek. Iya belum tentu kali. Soal kualitas, jadi kalau ada orang bilang bahwa brand Isurix, RX7 dan sejenisnya itu jelek, itu biasanya ya memang disebutkan bahwa barangnya memang jelek. Tapi jeleknya di sebelah mana? Jelasin yang bener dong. Apakah memang semua GPU mereka jelek? Atau hanya tipe tertentu? Atau seperti apa? Dan kalau kita bicara jelek, ini juga harus dipilah lagi nih. Karena kalau kita bilang bahwa misalkan SSD nih, SSD brand ini jelek, dipakai cepat rusak. Iya kalau yang harganya 100 ribuan iya juga kali. Tapi kalau kamu beli yang harga 1,5 juta harusnya enggak. Nah yang kamu bilang jelek ini yang mana? Apakah semuanya atau hanya tipe tertentu aja yang dimaksud? Dari yang saya perhatikan itu biasanya yang disebut sebagai jelek bukan brandnya. Melainkan adalah tipe spesifik. Dimana semua brand yang ditunjuk tadi iya yang dijual utamanya adalah tipe tersebut. Udah tahu tipe yang mana? Benar sekali. RX 580 bre. Argumennya kurang lebih sama semua bahwa GPU yang mereka jual adalah GPU refurbished. Mau tahu yang kayak gimana? Ini bukan 580, ini 5500 XT tapi ya saya yakin ini juga refurbished ya. Ini dari brand Isurix. Nah, tapi apakah benar bahwa barang refurbished itu jelek? Jadi refurbished itu adalah barang yang udah rusak dari klaim garansi mungkin ya. Terus diperbaiki lagi, habis itu dijual. Diperbaikinya di pabrik, bukan di tukang servis. Ini bedanya refurbished sama rekondisi yang dibenerin sama tukang servis gitu ya. Bahkan Apple sekalipun mereka menjual barang refurbished. Dikasih judul refurbished dan harganya juga lebih murah dari barang baru yang resmi. Nah, barang refurbished seperti GPU ini juga sudah jelas dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari seharusnya. Dan kalau kita bicara refurbished, kita nggak bisa membandingkannya dengan barang second. Kenapa? Karena saat dia sudah menjalani proses refurbished, berarti yang pertama dia udah dibenerin dan yang kedua akan ada part baru di sini. Mungkin kapasitornya rusak terus udah diganti baru. Mungkin juga chip memorinya rusak terus diganti baru. Terus lagi cooler, udah pasti coolernya baru gitu ya. Jadi kalau kita mau ngebandingin sama barang second, iya jelas nggak fair kali ya. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre, paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Jadi kalau bicara kualitasnya doang, ini kita belum bicara tentang after sales.
Barang refurbish itu lebih bisa diandalkan dibandingin barang second yang kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Dan jelas juga kalau orang jualan second itu biasanya mereka nggak punya stok banyak. Artinya kalau sampai barangnya rusak, terus lu mau ngeklaim ke dia, gimana cara ngeklaimnya gitu kalau udah melewati batas waktu konfirmasi barang. Dan gimana juga dia bakal mengganti kalau dia nggak punya barang lainnya gitu kan. Tapi kalau brand-brand yang jual refurbish gini, biasanya mereka punya garansi yang lumayan panjang dibandingin kita beli second. Dan mereka juga kemungkinan besar punya stok untuk gantiin barang kita seandainya rusak. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu tentang RX 580. Kalau boleh dibilang dia adalah salah satu GPU, mungkin malah GPU yang paling capek yang pernah dibuat sepanjang sejarah. Karena di saat dia dirilis itu lagi booming-boomingnya mining. Dan RX 580 terutama yang versi 8GB adalah yang paling diminati sama miner. Jadi kalau boleh dibikin prosentase, kemungkinan 99% RX 580 8GB yang ada di pasaran saat ini udah pernah dipakai mining. Tapi bukan cuma GPU itu. GTX kalau dari Nvidia GTX seri 10 itu banyak sekali yang juga dipakai untuk mining, terutama 1066GB ke atas. Jadi kalau kamu nyari 1066GB, 1070, 1080 dan 1080 Ti, ya kemungkinannya mereka juga udah pernah dipakai mining. Tapi ternyata di luar refurbish ada juga orang yang bilang brand ini jelek, brand itu jelek, tapi dengan alasan yang lebih ajaib lagi. Contohnya ada yang bilang, gue beli GPU ini ternyata cepet panas, jadi tolong brand ini dihindari. Iya, ini nggak bisa dijadiin alasan juga sih, karena kalau dia bilang cepet panas itu harus dijelaskan lagi cepet panasnya seperti apa. Lebih lanjut lagi, GPU yang dia pakai itu yang kayak gimana. Soalnya sama-sama RTX 4060 nih, ada yang pakai 1 kipas, ada yang 2 kipas, ada yang 3 kipas. Yang jelas aja panas yang dihasilkan juga akan berbeda. Udah gitu di tipe yang sama, ada yang cuma pakai colokan power 8 pin, ada juga yang 6+8. Jadi walaupun serinya sama, kalau jumlah kipasnya berbeda, colokan powernya juga berbeda, ya otomatis secara performance gak akan bisa sama persis, secara panasnya juga nggak akan bisa sama persis. Jadi saat ada orang bilang bahwa GPU yang gua pakai ini terlalu panas, ya kita harus tanya lebih lanjut kayak gimana panasnya. Soalnya selain tadi masalah kipas, masalah ruangannya juga berpengaruh, masalah airflow di dalam casing juga sangat berpengaruh terhadap temperatur. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau kita bicara tentang banyak brand ini ya, memang setiap brand itu sudah berhasil menancapkan image-nya di kepala para usernya. Ada yang memang melihat brand ini barangnya mahal-mahal semua, bahkan overpriced mungkin. Ada lagi yang berhasil meyakinkan user bahwa punya dia itu lebih durable, lebih awet. Tapi ada juga yang berhasil menancapkan image bahwa jualan mereka adalah barang-barang yang memang refurbish semua. Dan ini memang tidak bisa dihindari karena beberapa brand memang kelihatan jualannya adalah barang refurbish semua. Contohnya ya ini tadi Isurix gitu ya. Tapi kalau bicara tentang brand refurbish, ada juga brand yang jualan barang refurbish tapi juga jualan barang yang lain yang tidak refurbish. Ini juga nggak bisa dipukul rata bre. Jadi nggak bisa kalau lu bilang ini jelek tapi yang satunya juga ikutan jelek karena punya produk yang sama. Belum tentu. Dan kita sebagai konsumen ya kalau bisa sih kita mainnya fair-fairan aja. Artinya fair itu adalah tadi kalau kita mau bilang suatu barang itu jelek atau bagus harus ada alasan yang jelas. Terus lagi brand yang udah senior mereka udah berhasil meyakinkan para pelanggannya. Tapi brand baru ada banyak yang muncul dan tidak sedikit juga yang berusaha ngasih produk yang bagus. Jadi brand-brand baru ini ya masih layak lah untuk dikasih kesempatan. Nah tinggal kesempatannya adalah dalam bentuk yang pertama mereka kasih produk yang memang bagus. Dan yang kedua pelayanan after sales yang juga tidak mengecewakan. Gak barang mahal, gak barang murah, semuanya punya potensi kerusakan. Tinggal kalau misalkan ada klaim garansi, gimana mereka meresponnya. Apakah syaratnya sulit, apakah prosesnya ribet atau enggak. Inilah yang akan membuat para pembeli ini jadi punya penilaian yang bagus atau jelek terhadap sebuah brand. Tapi soal garansi ini kita juga nggak bisa serta-merta menyalahkan brandnya. Kenapa? Karena untuk urusan garansi ada banyak sekali brand yang menyerahkannya ke distributor. Dan distributor ini juga sifatnya sekarang tidak mutlak. Artinya waktu kita tahu bahwa brand A ini dipegang oleh distributor A juga, ini tidak selamanya. Ada kalanya nanti pindah ke distributor B. Ada juga kondisi di mana satu brand dipegang sama lebih dari satu distributor. Otomatis secara pelayanan dan sejenisnya itu akan berbeda. Dan nggak fair aja kalau kita akhirnya menyalahkan brand atas pelayanan distributor yang mungkin membuat kita kecewa. Jadi kalau ada orang bilang bahwa pelayanan garansinya nggak bagus, nah ini kita harus lihat lagi yang nggak bagus apakah brandnya atau distributornya. Kemudian masih berhubungan dengan garansi.
Tidak jarang saya menemukan orang yang nge-share cerita, mereka udah ngeklaim garansi, tapi ternyata itu dilakukan dengan cara yang tidak benar. Contohnya, ada orang bilang PC gua nggak display nih, akhirnya ya udah gua klaim garansi GPU-nya. Tapi begitu dapat GPU baru, ternyata masih nggak display. Akhirnya dia bilang, ya udah sekarang gua mau coba klaim garansi motherboard sama power supply. Kok coba-coba? Sebelum lu klaim garansi, lu harus tahu dulu barang mana yang rusak. Nggak bisa sembarangan, bre. Nanti udah terlanjur bikin posting, bilang GPU ini baru gua beli ternyata rusak, dan udah terlanjur tersebar kemana-mana, ternyata bukan GPU-nya yang rusak. Hal ini terjadi bukan cuma satu kali dan bukan cuma ke GPU, power supply, motherboard, SSD, itu banyak banget. Beli SSD terus dites, wah ini ditipu nih, kecepatannya nggak bisa full speed gitu kan, langsung klaim garansi, ditukar. Ternyata yang salah adalah motherboardnya. Jadi memang banyak sekali kejadian klaim garansi tapi usernya yang ngawur. Ya akhirnya distributor capek juga, mereka harus melayani klaim garansi yang ternyata klaimnya nggak bener. Jadi di saat tadi kita kembali bahwa ada distributor yang akhirnya membuat aturan yang lebih ribet, iya nggak salah juga sih, karena memang usernya banyak yang ngawur coy. Kembali ke fokus utama, GPU. Ada banyak orang yang nge-share mereka beli GPU, baru datang dipakai sebentar rusak. Habis itu diklaim dapat ganti baru, dicoba sebentar rusak lagi. Sampai 2 kali, bahkan ada yang 3 sampai 4 kali. Kalau udah seperti ini, sebenarnya udah ada warning besar sih. Artinya kalau misalkan kamu beli satu barang terus akhirnya rusak, iya memang kemungkinan kamu lagi sial gitu ya. Tapi begitu diganti barang baru kok rusak lagi, ini faktor sial dapat barang rusak udah harus mulai dikesampingkan nih. Karena jangan-jangan penyebab rusaknya bukan dari GPU-nya tapi hal lain. Dan komponen PC punya satu kendala yang akan membuat mereka jadi sangat rawan rusak, kelistrikan. Listrik itu bisa jadi listrik rumahnya yang gak bagus dan bisa juga diperparah dengan power supply-nya yang sedang bermasalah. Dan kalau kita bicara tentang barang refurbish ini tadi, harganya murah, otomatis yang akan nyari dia adalah user yang budgetnya memang sangat terbatas. Nah biasanya user yang budgetnya terbatas kayak gini, kelistrikan rumahnya juga terbatas bre. Bisa jadi tegangannya naik turun, bisa jadi dayanya sebenarnya nggak cukup untuk dia pasang PC gitu kan, tapi dipaksain untuk pasang PC. Sedangkan RX 580 ini termasuk GPU yang butuh daya lumayan gede, 150 watt lebih kalau nggak salah. Ditambah lagi yang tadi budgetnya terbatas, power supply-nya biasanya juga seadanya. Akhirnya udah listriknya nggak bagus, power supply-nya juga kurang ideal, dipasang GPU yang juga refurbish. Akhirnya semuanya cocok bre. GPU-nya cepat meleduk, iya itu udah menjadi sesuatu yang memang kemungkinan besar akan terjadi. Jadi di saat ada orang bilang bahwa barang-barang refurbish ini adalah barang yang jelek dan tidak layak untuk dibeli, ya kembali lagi siapa yang bilang dan apa yang sudah terjadi sama mereka dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jangan-jangan tadi listriknya nggak bagus, power supply-nya juga nggak bagus. Ini saya kasih bocoran lagi bahwa GPU Ice Rix yang saya pakai ini memang masih dipakai dan saya punya bukan cuma satu. Jadi ada 3 kalau nggak salah. Jadi yang dipakai di sini itu ada satu. 1660 Super kalau nggak salah. Ini 5500 XT juga kadang-kadang dipakai untuk kalau ada ngetes gitu ya. Terus ada lagi RX 580, saya lupa dipasang di PC yang mana. Tapi yang pasti 3-tiganya sampai hari ini dari sejak awal Ice Rix rilis, waktu itu rame-ramenya saya udah ngetes gitu ya. Sampai hari ini nggak ada masalah. Tapi hal ini tidak bisa kamu pukul rata ya. Belum tentu akan terjadi hal yang sama di tempat kamu. Karena bisa aja saya dapat barang yang mungkin bagus. Tapi kalau dari kita bicara tentang kondisi kelistrikan, ini yang saya harus jelaskan dengan baik dulu nih. Karena yang pertama, kelistrikan di tempat saya itu stabil. Dalam kondisi normal aja, dia jarang banget ngedrop dan jarang banget naik gitu ya. Jadi ya bagus-bagus aja lah ya. Terus yang kedua, walaupun GPU yang saya pakai adalah GPU 1 jutaan, power supply yang saya pasang adalah power supply yang harganya 2 jutaan. Jadi di sini semuanya udah ada perlindungan yang komplit lah. Listriknya bagus, power supply-nya juga bagus. Jadi otomatis harapan saya adalah semua komponen yang terpasang di dalam PC-nya juga akan lebih awet. Jadi saya mau pakai GPU yang murah, mau pakai SSD yang murah, kecenderungannya di sini ya awet-awet aja bre. Jadi akhirnya dari pengalaman pribadi, kalau ada orang yang nanya brand GPU apa yang harus dihindari, saya nggak bisa ngomong berdasarkan kualitas. Karena ya tadi dari pengalaman saya pribadi, bahkan brand yang dibilang harus dihindari aja di tempat saya awet-awet aja. Tapi sekali lagi bukan berarti akan berlaku di semua tempat. Jadi sebelum kamu bisa
bisa memutuskan nih mana yang harus dihindari, ada dua hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah kualitas barangnya. Kualitas ini kita harus fair-fairan. Kalau memang yang kamu lihat adalah harga barang refurbish, ya bandingkanlah dengan refurbish yang lain. Jangan dibandingin dengan barang baru yang memang keluaran yang lebih baru dan akhirnya harganya juga lebih mahal. Nggak fair gitu ya. Jadi kalau kamu cari GPU 1 jutaan terus bilang, jangan beli itu, mendingan beli yang ini aja harganya 2,5 juta. Ya itu bukan satu kelas, bre. Kemudian sekarang udah sama-sama refurbish nih. Ada banyak brand tuh yang jualan RX 580 dan sekali lagi kita tahu bahwa itu refurbish karena dia udah lama discontinue. Nah, dari sama-sama beberapa yang refurbish ini bandingin harganya dan bandingin klaim garansinya seperti apa. Kalau misalkan Isurix nih banyak yang bilang dia nggak punya distributor di sini kan, ada yang cuma gudang doang. Sedangkan brand lainnya misalkan Furion sama-sama jualan RX 580 tapi dia ada distributor resminya. Ya kita lihat aja gimana garansi dari mereka. Ada yang 2 tahun mungkin, ada yang 3 tahun, ada yang ngeklaimnya harus ke gudang doang yang kita nggak tahu di mana tempatnya. Tapi kalau misalkan kayak Furion tadi dia ada distributor resminya. Nah di sini kita bisa pertimbangan baik-baik. Oke, selisih harganya berapa, tapi yang ini kayaknya garansinya lebih bagus. Tapi yang ini lebih murah sih. Jadi walaupun garansinya kurang oke, tapi kayaknya selisih mungkin 200-300 ribu masih worth it lah misalkan ya. Ya udah terserah kamu. Tapi yang pasti kamu udah tahu dulu nih bagaimana kualitasnya di harga yang sama dan bagaimana nantinya proses klaim garansi seandainya terjadi masalah. Dan kalau kamu sudah bisa melakukan itu, maka kamu bisa menerapkannya bukan hanya di GPU tapi di semua komponen PC yang akan kamu beli. Kayak contohnya SSD, Bang, brand SSD apa yang paling bagus? Itu pertanyaan juga sering banget saya dapat. Ya di sini saya juga nggak bisa bilang karena satu brand bisa bikin banyak produk dengan lini kelas yang berbeda. Ada yang seri murah gitu ya 100 ribuan tapi ternyata dia juga jual yang seri 3 jutaan. Jadi kalau saya bilang brand ini bagus atau jelek ya nggak bisa karena barangnya mereka memang ada yang jelek dan memang ada yang bagus gitu ya. Dan soal harga itu juga nggak bisa dihindari. Jadi saat ada orang bilang barang yang dia beli cepat rusak, ya kita harus tanya dengan detail. Jangan-jangan yang dia beli memang barang yang kelasnya murahan, bre. Ya mau brand apapun kalau yang dijual adalah yang murah, ya kemungkinan kualitasnya tidak akan terlalu bagus. Semoga bermanfaat.